Episode 34. Kapsul mengurangi kecepatan, merapat mulus di salah satu peron. Ruangan besar megah yang tadi pagi ramai dan teratur berubah 180 derajat. Terlihat kacau balau, dipenuhi orang berseru-seru. Di setiap jengkal stasiun terlihat ratusan pasukan dengan membawa panji-panji mereka. Kenapa kita mendarat di stasiun sentral? Aku bertanya kepada Ilo. Mereka sepertinya mengambil alih tujuan setiap kapsul secara otomatis, memaksa kapsul yang melintas untuk mendarat. Ilo menjelaskan. Di luar lebih banyak orang di kapsul kereta yang merapat di peron. Orang-orang protes kenapa jalur mereka diubah. Teriakan dan tangisan anak kecil, keributan, juga terlihat puluhan orang memakai seragam yang berbeda dengan pasukan bayangan, menambah sesak peron stasiun. Mereka ikut memeriksa penumpang, berjaga-jaga di setiap sudut. Itu seragam anak Akademi Ili, Ilo mengeluh. Menunjuk orang-orang berseragam gelap dengan topi tinggi. Sejak dulu orang tua murid keberatan jika akademi sering dijadikan alat politik dan kekuasaan. Anak-anak itu baru berusia 18, tidak tahu apapun tentang agenda dan ambisi orang dewasa. Aku menoleh ke arah Ilo, tidak terlalu paham maksud kalimatnya. Tapi pintu kapsul yang kami tumpangi sudah terbuka. Segera melangkah masuk dua orang pasukan bayangan, membawa panji pendek. Aku tahu, panji itu bisa berubah menjadi senjata. Maaf mengganggu perjalanan. Atas perintah penguasa baru, kami harus memeriksa seluruh kapsul. Harap siapkan identitas masing-masing. Salah satu dari mereka berseru tegas. Aku, Sally, dan Ali saling tatap. Bagaimana ini? Ilo lebih dulu berdiri, merapikan rambut dan pakaiannya. Halo. Dua anggota pasukan bayangan itu terdiam sebentar menatap Ilo. Selamat siang, Master Ilo. Mereka menyapa lebih ramah. Siang, ada apa yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Ilo melihat mereka selintas, memasukkan tangan ke saku, bertanya sambil menghalangi dua orang itu masuk lebih dalam. Kami minta maaf, harus menghentikan laju kapsul, Master Ilo. Penguasa kota sudah berganti, kami diperintahkan memeriksa seluruh penumpang, memastikan secara aman tidak ada pelaku kerusuhan yang berpotensi merusak atau menolak penguasa baru. Aku tidak peduli dengan kekacauan politik ini, Ilo menjawab datar. Aku tidak mendukung pihak manapun. Bagiku, urusannya sederhana. Siapapun penguasa tower di tower sentral, seragam pasukan kalian tetap desainku. Masalah bisnis saja, atau kalian menganggap aku salah satu pelaku kerusuhan? Dua orang berseragam gelap itu saling lirik, salah satu dari mereka melihat kami. Tiga anak itu ikut bersamaku. Mereka sedang melakukan tugas sekolah, wawancara, karya tulis. Seperti itulah. Ilo masih menghalangi mereka masuk. Dua orang itu saling tatap. Mereka berbisik. Salah satu dari mereka menggeleng. Maaf, Master Ilo, kami hanya melaksanakan perintah. Kami harus memeriksa semua orang. Kami mungkin bisa mengecualikan Anda, tapi tidak tiga anak itu. Di luar kapsul kami, stasiun sentral semakin gaduh. Lebih banyak lagi kapsul kereta yang dipaksa mendarat. Beberapa orang menolak turun, berseru-seru marah. Satu dua dipaksa, diseret keluar oleh pasukan bayangan dan orang-orang berseragam akademi. Aku tidak mengizinkan kalian memeriksa siapapun. Ilo menggeleng tegas. Suasana di kapsul semakin tegang. Sally dan Ali mengerti arah percakapan meski tidak paham bahasanya. Aku menatap Ilo, cemas. Apakah dia bisa mengatasi masalah ini? Dua anggota pasukan bayangan lain ikut mendekat ke kapsul.
Salah satu dari mereka tidak membawa panji. Sepertinya posisinya lebih tinggi. Dia berseru galak. Apa yang terjadi? Penumpang kapsul menolak diperiksa. Kalian paksa mereka keluar. Tapi, yang ini berbeda. Salah satu berbisik. Tidak ada pengecualian. Siapapun itu. Dia berseru tidak sabaran, melangkah menyibak dua anak buahnya. Tapi langkah kakinya terhenti saat menatap Ilo. Selamat siang, Master Ilo. Dia berseru lagi, meski tidak sekencang sebelumnya. Lebih sopan, tapi intonasi suaranya tetap ketus. Kami minta maaf mengganggu kenyamanan perjalanan. Kami harus memeriksa seluruh kapsul. Silakan saja kalian periksa kapsul lain, tapi tidak yang kunaiki. Ilo menggeleng. Apa yang sebenarnya kalian cari? Tidak ada siapa-siapa di sini selain 3 anak yang bersamaku. Penguasa baru telah mengaktifkan status baru untuk seluruh negeri, Master Ilo. Kami harus memeriksa siapapun, memastikan identitas mereka tanpa pengecualian. Aku tidak akan mengizinkan kalian. Ilo menggeleng tegas. Berarti kami tidak punya pilihan. Dia mengangkat tangannya memberi perintah. 3 orang di sekitarnya segera maju dengan panji-panji terancung. Yang sekarang sudah berubah menjadi tombak perak. Seret mereka keluar dari kapsul. Jatuhkan hukuman kepada Master Ilo atas pelanggaran telah menantang perintah penguasa baru. Aku tidak perlu peduli meski dia adalah seorang paling terkenal di kota ini. Salah satu dari mereka menelikung paksa tangan Ilo, membuatnya jatuh terunduk. 2 yang lain mendekati kami. Sally mengangkat tangannya, siap melawan. Juga Ali, dia meloloskan ransel yang dikenakan, hendak memukulkan ransel itu ke siapapun yang mendekat. Aku mengeluh, teringat pesan Af di bagian terlarang perpustakaan. Kami justru tidak boleh melawan dengan disaksikan banyak orang. Bagaimana kalau Sally sampai mengeluarkan petir? Di dunia ini sekalipun, itu pasti menarik perhatian, dan keberadaan kami diketahui. Tapi entah apa yang terjadi sebelum 2 orang itu mendekat, hendak menangkap kami. Seluruh kapsul tiba-tiba menjadi gelap, seperti ada yang meluangkan tinta hitam ke air bening, atau seolah asap pekat disemburkan. Kegelapan menyebar dengan cepat, hingga radius belasan meter dan dari kapsul yang kami tumpangi. Seruan kaget terdengar dari sekitar peron dekat kapsul. Teriakan-teriakan panik dan jeritan ketakutan anak-anak. Gerakan 2 orang yang hendak menangkap kami tertahan. Aku juga bingung kenapa tiba-tiba sekitar kami gelap. Tapi situasi ini menguntungkan karena entah bagaimana caranya, sepertinya hanya aku yang masih bisa melihat dengan jelas. Aku bergegas melompat memukul anggota pasukan bayangan yang menelikung Ilo. Pukulan biasa, tapi tetap saja membuat anggota pasukan bayangan itu terbanting keluar dari pintu kapsul. Aku juga memukul 2 anggota lainnya. Mereka mengadu, menyusul terpental di sekitaran stasiun. Terakhir, dengan jengkel aku menampar orang sok berkuasa tadi. Badannya juga jatuh ke peron stasiun. Ilo, kapsulnya, segera! Aku berseru. Ilo mengangguk. Dia bangkit berdiri. Meraih tombol pengatur di dinding kapsul yang berkedip-kedip. Kaki Ilo sempat menginjak Ali, tapi dia segera menekan tombol. Pintu kapsul kembali menutup sebelum 4 orang berseragam itu menyadari apa yang terjadi. Kapsul telah melesat pergi meninggalkan stasiun sentral. Cahaya kembali memenuhi kapsul. Terang. Apa yang terjadi? Ali bangkit, memegang betisnya. Wajahnya meringis. Kenapa semua tiba-tiba gelap? Sally juga bertanya. Aku menggeleng. Aku tidak tahu apa yang persis terjadi baru saja.
Aku mengangkat tangan, memperlihatkan sarung tanganku yang berwarna hitam pekat. Seperti ada awan hitam yang berpilin di sarung tangan itu. Kemudian perlahan-lahan kembali sesuai warna kulitku. Tidak terlihat lagi. Sarung tanganmu kenapa, Ra? Sally ikut memperhatikan. Entahlah, Sel. Aku masih menggeleng. Ini keren, Ra. Cetus Ali. Wajahnya antusias. Sepertinya sarung tanganmu bisa membuat gelap barusan. Semua cahaya sejauh radius belasan meter diserap sarung tangan ini. Kali ini aku setuju dengan Ali. Menatap telapak tanganku. Ini memang keren. Ali nyengir lebar. Nah, sekarang jelas bukan? Jika sarung tangan Sally bisa mengeluarkan cahaya, sarung tanganmu sebaliknya, menyerap atau menghilangkan cahaya. Sarung tanganmu ini tidak hanya untuk mengangkat panci panas. Anak-anak berpegangan. Ilo berseru, memutus percakapan kami. Dia masih berdiri di depan tombol kapsul. Kita harus segera mengambil alih kemudi kapsul ini secara manual. Kami menoleh kepada Ilo. Mereka akan segera mengetahui posisi kita jika kapsul ini tetap digerakkan secara sistem otomatis. Dan mereka dengan mudah menarik kapsul ini kembali ke stasiun sentral. Ilo menyeka dahi. Aku akan mengambil alih sistem kemudi. Bukankah itu berbahaya sekali? Aku menatap Ilo, cemas. Ilo mengangguk. Lebih dari berbahaya, ini mengerikan, tapi kita tidak punya pilihan lain. Begitu Ilo menekan tombol darurat, dinding kapsul terbuka. Kursi dan tuas kemudi keluar, juga layar besar 4 dimensi di depannya yang menunjukkan peta seluruh jaringan kapsul. Ada ribuan jalurnya. Saling silang, sambung menyambung. Seperti pipa-pipa rumit dengan ribuan titik merah melesat cepat di setiap lorong. Ilo sudah duduk mantap di kursi kemudi, memegang tuas. Tapi, bagaimana kamu akan mengemudikannya? Aku bertanya, menatap layar yang rumit sekali. Astaga, lorong yang ada bahkan hanya muat untuk satu kapsul. Sekali keliru berbelok, masuk ke jalur yang salah, bertemu kapsul lain, pasti akan bertabrakan. Tidak ada tempat untuk berpapasan. Ilo tertawa kecil. Aku jago sekali mainkan game, Ra. Kamu ingat apa yang dikatakan Af tadi? Aku hendak protes. Ini bukan game. Ini nyata. Tapi Ilo sudah menekan 2 tombol sekaligus. Kapsul yang kami naiki bergetar. Aku segera berpegangan. Terdengar pengumuman dari speaker kapsul agar jangan mengalihkan kemudi otomatis. Berbahaya. Ilo tidak peduli. Dia tetap mengaktifkannya, menekan 2 tombol berikutnya. Kemudi manual telah aktif. Kapsul terbanting, menabrak dinding. Suaranya saat beradu dengan lorong membuat ngilu telinga. Percik api terlihat. Kami berseru panik. Ilo rileks segera menyeimbangkan posisi, membuat kapsul stabil. Tenang anak-anak, hanya penyesuaian. Ilo mencengkram tuas kemudi. Kapsul kereta kembali mengambang di tengah lorong. Bersiap-siap, kita meluncur. Ilo berseru, menekan tuas ke depan. Sekejap, kapsul yang kami naiki sudah melesat maju, lebih cepat dibandingkan kemudi otomatis. Aku menatap Ilo cemas. Sally di sebelah memejamkan mata. Speaker di dalam kapsul berkali-kali mengingatkan bahwa mengambil alih kemudi otomatis amat berbahaya. Tapi Ilo tidak mendengarkan. Dia konsentrasi penuh memperhatikan layar untuk melihat posisi ribuan kapsul lainnya. Sesekali kapsul kami hanya berbeda beberapa detik berpapasan dengan kapsul lain saat bertemu di perlintasan. Ilo gesit membanting kemudi. Kapsul yang kami naiki terus melaju cepat di dalam lorong jalur kereta. Awas! Aku berseru panik. Kami tiba di persimpangan 6 lorong. Dari satu jalur di sisi kanan, seperti peluru ditembakkan, kapsul lain meluncur cepat ke arah kami. Penumpang di kapsul yang akan menabrak kami menjerit kencang.
Ilo tangkas mendorong Tuas ke bawah. Kapsul kami meluncur masuk ke lorong bawah, menghindar. Lagi-lagi hanya sepersekian detik sebelum terjadi tabrakan. Aku menahan nafas. Sally menunduk, memejamkan mata. Ini lebih gila dibandingkan kebut-kebutan di film fantasi. Tapi masalahnya belum selesai. Dari layar kemudi terlihat titik merah yang melintas cepat di lorong tempat kami masuk, berlawanan arah. Aku menolak, menatap Ilo. Kami harus berputar arah. Lorong ini hanya muat satu kapsul. Ilo menggeleng, memastikan perhitungan kecepatan dan waktu yang tersisa di layar kemudi. Kita masih sempat berbelok di persimpangan depan, Ra. Berbelok ke depan juga percuma. Berbelok ke belakang juga percuma. Kapsul lain akan melintas dengan segera. Ilo menambah kecepatan. Kapsul berdesing kencang. Aku menelan ludah. 12 detik berlalu, lampu terang dari kapsul depan kami sudah terlihat. 2 kapsul bergerak cepat saling mendekat. Ilo mencengkram Tuas kemudi. Tepat di persimpangan jalan, dia membanting kemudi ke atas. Tapi terlambat sepersekian detik. Kapsul yang kami naiki masih menyenggol ujung kapsul yang datang. Kapsul terbanting ke dinding lorong. Sekali. 2 kali, hingga akhirnya Ilo berhasil mengendalikan kemudi. Aku membuka mata, melirik ke arah Sally yang di sebelahku. Dia masih menunduk, berteriak-teriak. Wajah Ali terlihat pucat. Sepertinya si jenis ini juga ada di masanya. Ikut tegang. Kalian baik-baik saja? Ilo bertanya. Aku menggeleng. Ini buruk. Sama sekali tidak ada baik-baiknya. Ilo tertawa. Hanya senggolan sedikit, Ra. Apanya yang senggolan sedikit? Kapsul yang kami naiki penyok di sudut-sudutnya. Jendela pecah. Entah apa yang menimpa kapsul yang hampir menabrak kami. Penumpangnya berteriak. Suaranya tertinggal jauh di belakang. Semoga mereka baik-baik saja. Kendali otomatis di kapsul mereka bekerja dengan baik, mengurangi dampak tabrakan. Tidak jauh lagi, Ra. Hanya 90 detik lagi. Ilo mencengkram kembali Tuas kemudi, berkonsentrasi membaca peta 4 dimensi di layar, yang menunjukkan lorong-lorong jalur kereta dan kapsul lain berseliweran melintas. Aku menghela nafas perlahan, berusaha rileks. Ini kabar buruk, anak-anak. Ilo berseru, menatap layar tanpa berkedip. Apalagi? Aku mendongak menatap Ilo di kursi kemudi. Mereka mengejar kita. Di peta layar kemudi ada 2 titik biru mengejar kami. Aku menghela nafas. Kembali tegang. Dengan ribuan kapsul yang bergerak dalam kecepatan jaringan saja, kemudi manual sudah mengerikan. Apalagi dengan 2 kapsul lain yang sengaja mengejar. Ini bukan jalan raya di kota kami yang hanya horizontal. Di jalur ini, lorong-lorong vertikal, diagonal, melintang, dan lain-lain melintas kemana-mana. Perlintasan jalur hingga 12 lorong bertemu sekaligus ada di mana-mana. Demi melihat para pengejar, Ilo memutuskan mengambil jalur lain. Kapsul yang kami naiki melesat, menukik ke bawah. Berpegangan lebih erat, anak-anak. Ini sudah bukan permainan lagi. Ilo berseru. Aku mengeluh dalam hati. Sejak tadi juga bukan game. 2 titik biru dengan segera menyusul kami di belakang. Mereka sepertinya membersihkan jalur kapsul penumpang lewat pusat pengendali kereta bawah tanah. Titik-titik merah segera bergerak ke wilayah lain, menyisakan lorong-lorong kosong di sekitar kami. Entahlah apakah itu baik atau buruk bagi kami. Mereka menggunakan kapsul tempur. Ilo menyekat dahi yang berpeluh. Kapsul mereka jauh lebih cepat dibandingkan kapsul penumpang. Aku mendongak, menatap Ilo cemas. Kapsul yang kami naiki terus berdesing melintasi lorong-lorong gelap. Berbelok mulus ke kiri dan ke kanan.
melesat naik, turun. Sehingga apapun Ilo menambah kecepatan, dua titik biru itu terus mendekat. Ilo mendengus tegang, tangannya mencengkeram kemudi lebih erat. 12 detik berlalu, dua titik biru itu persis telah berada di belakang kami. Peringatan pertama, kepada penumpang kapsul yang dengan register D210579, kami perintahkan kalian untuk segera menepi, atau kami akan terpaksa melepas tembakan. Speaker di dalam kapsul kami berbunyi. Bagaimana ini? Aku menatap Ilo. Ilo menggeleng. Dia justru menggerakkan tuas kemudi ke kanan. Kapsul yang kami naiki berputar cepat, belok kanan tajam, masuk ke lorong kanan. Satu titik biru yang tidak menduga kami berbelok melaju lurus, tapi yang di belakang masih sempat ikut berbelok. Kita lihat seberapa hebat pasukan bayangan mengemudikan kapsul mereka. Ilo mendesis, menggerakkan tuas. Kapsul berbelok lagi ke depan. Naik cepat ke lorong atas. Titik biru di belakang kami menambah kecepatan, posisinya semakin dekat. Aku menoleh, bisa melihat pengejar dari dinding kapsul, berada persis di belakang kami. Lampu kapsulnya menyorot tajam. Juga senjata di atas kapsul. Sementara titik biru yang terlanjur lurus bergerak cepat mengambil jalur lain. Mencoba memotong lewat jalur di depan kami. Peringatan kedua, sesuai otoritas sistem Pusat Pengendali Kereta Bawah Tanah, kapsul dengan register D210579 harap segera menepi ke stasiun terdekat. Apakah kita akan berhenti? Tanyaku. Ilo menggeleng. Jangan panik, Ra. Semua terkendali. Ya ampun. Aku mendengus tegang. Apanya yang terkendali? Di belakang kami, moncong senjata, kapsul tempur yang mengejar sudah terarah sempurna. Sedangkan di depan, satu titik biru lainnya telah berhasil mendahului. Berbelok masuk ke lorong yang sama sekarang. Melaju cepat ke arah kami, berusaha menghadang. Peringatan terakhir, kami akan lepas tembakan jika ini diabaikan. Aku menatap ke belakang cemas, lalu menatap ke depan. Cahaya lampu kapsul yang menghadang sudah terlihat dari lorong yang gelap. Kita akan menabrak Ilo. Aku berseru panik. Ilo menggeleng. Mereka akan memperlambat jalur laju kapsul mereka. Kapsul di depan tetap melesat cepat, sama cepatnya dengan kami. Kapsul D210579 harap berhenti. Terdengar bentakan. Ilo, berhenti. Aku juga berteriak. Jarak kami sudah dekat sekali. Satu mengejar di belakang, satu menghadang menuju kami. Ilo tidak mendengarkan, dia terus memacu kecepatan. Tembakan dilepas dari kapsul tempur di belakang kami, membuat kaca kapsul rontok. Aku menunduk, Sally menjerit. Ali semakin pucat, memeluk tiang kapsul erat-erat. Tapi bukan tembakan itu yang berbahaya, melainkan tabrakan dengan kapsul di depan kami. Sepersekian detik, Ilo sudah gesit membanting kemudi. Kapsul yang kami naiki menukik ke bawah. Masuk ke lorong lain, sepertinya Ilo berhitung dengan baik sekali. Dia tahu persis bisa mencapai pertigaan itu di detik kritis. Kaca kapsul yang hancur berserakan di lantai, tapi kami berhasil lolos. Terdengar dentuman kencang di belakang. Nasib kapsul yang kami naiki jelas lebih baik dibandingkan dua kapsul tempur yang terlihat bertabrakan di belakang sana. Titik-titik biru itu menghilang di layar kemudi. Ternyata mereka tidak sehebat itu. Ilo tertawa. Ini mengerikan. Terlepas dari fakta kami berhasil lolos sekaligus membuat pengejar kami bertabrakan, ini mengerikan. Aku menatap Sally yang wajahnya pucat. Bagaimana mungkin ini kami terjebak
Dalam kejaran di sistem jaringan kereta bawah tanah dengan ratusan jalur rumit, aku menoleh. Ali masih memeluk tiang kapsul itu erat-erat. Baik anak-anak, kabar baik buat kita. Semua lorong bersih. Kita menuju sekolah Aus secepat kilat. Ilo berseru mantap. Tapi kejaran itu berakhir sebelum Ilo sempat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kami jelas berada di dalam sistem jaringan yang dikuasai pihak lain. Suara riang Ilo terhenti. Aku mendongak. Apa yang terjadi? Mereka menutup jaringan. Ilo berseru jengkel. Garis-garis jalur kereta di layar kemudi terlihat satu persatu dipenuhi tiang tanda silang. Tidak bisa dilewati. Termasuk ada di depan kami. Demi melihat tanda silang itu, Ilo panik dan memperlambat kapsul kereta secepat mungkin. Berhenti persis sebelum kapsul kami menabrak pintu besi bundar yang menutup jalur. Apa yang akan kita lakukan? Aku bertanya, menatap keluar dinding lewat jendela kaca yang sudah pecah. Pintu besi itu terlihat kokoh. Sepertinya jaringan kereta memang dilengkapi dengan pintu-pintu di bagian tertentu yang bisa diaktifkan jika dibutuhkan. Kita mencari jalan lain, Ilo menjawab, menggerakkan kemudi. Kapsul berputar, berbalik arah. Sayangnya kami sudah kalah dalam pengejaran ini. Kemanapun kapsul bergerak, ujung lorongnya selalu ditutup otomatis sebelum kami sempat lewat. Kami hanya bisa melintasi lorong yang tidak ada tiang tanda silangnya. Ilo mendengus marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Jelas sekali pihak yang mengendalikan sistem jaringan menuntun kami menuju ke tempat yang mereka inginkan. Karena hanya jalur itu yang terbuka. Kita menuju kemana? Aku bertanya, memperhatikan jalur yang aktif di layar kemudi. Mereka memaksa kita ke gedung perpustakaan sentral. Aku seketika terdiam.